Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada video kali ini kita akan mendengarkan logika Ade Armando. Saya tertarik untuk menampilkan di TV Laskar Kristus ide dan juga gagasan dan juga edukasi ya yang dibangun oleh Bang Ade Armando. Teman-teman sekalian, saya berpikir bahwa hal ini perlu diviralkan dan semoga kandurun-kandurun itu bisa belajar gitu dari kesalahan Ustadz Agustan yang dibuatnya, dan supaya juga saudara-saudari kita muslim yang sejak lahir adalah muslim itu sadar dan tidak mengikuti jejak daripada para mu'alaf ini yang hobinya menista dan menghina kekristenan. Oleh karenanya teman-teman sekalian, saya mengajak kita langsung untuk mendengarkan video daripada Bang Ade Armando berikut ini. Ya, normal-normal saja. Tapi kita juga bisa melihatnya dari sisi spiritual, hubungan dengan Tuhan. Agus sendiri kan tentu bicara dengan asumsi Tuhan memang ada dan mengintervensi kehidupan manusia. Dia terkesan meminta jawaban apakah Alkitab memang adalah buku yang sesat. Dengan kata lain, Agus menunggu jawaban. Agus memang memberi tantangan yang lebih dramatis. Kalau Tuhan tidak berkenan, maka matikanlah Agus dalam 30 hari. Ternyata, Tuhan yang dipercaya Agus tidak mengambil nyawanya. Tapi Tuhan memberi jawaban, kalau bukan peringatan. Mungkin bukan hukuman, tapi peringatan. Tentu saja ini multitafsir. Tapi salah satu peringatan yang masuk akal adalah Tuhan tidak suka kalau Alkitab dilecehkan seperti itu. Dan ini tentunya bisa menjadi peringatan penting bagi Agus dan para mu'alaf lainnya. Ya, ini penting karena Agustan memang sering menghina Kristen. Dia misalnya menyebut pemeluk Kristen sebagai penyembah bani kolor, penyembah bangkai. Dia mengatakan otak orang Kristen senantiasa error. Dia bilang sebaik-baiknya umat Kristen, mereka tidak lebih dari babi haram dan anjing-anjing pincang. Dia bahkan menganggap orang-orang Kristen yang misalnya merana karena tidak boleh mendirikan gereja, sebenarnya hanya playing victim untuk membangkitkan simpati. Dia juga menyatakan orang-orang Islam yang membela orang Kristen adalah orang somplak. Jadi di dalam hatinya memang ada kebencian terhadap umat Kristen. Dan kalau sekarang dia terkena stroke setelah menghina Alkitab, itu saya percaya adalah peringatan yang memang datang dari Tuhan. Agus selayaknya sadar bahwa Tuhan ingin memberitahu sesuatu. Apakah ini berdampak pada cara Agustan berdakwah? Saya harapkan begitu. Masalahnya memang ada begitu banyak mu'alaf yang terkenal karena menjelek-jelekan agama lamanya, terutama Kristen. Salah seorang yang paling terkenal adalah Yahya Waloni. Sebagaimana Agus, Yahya juga mengaku mantan pendeta. Omongannya baru bisa direm setelah ia sempat dipenjara 5 bulan karena penghinaannya terhadap Kristen. Atau juga Ustazah Irena Handono. Dia mengaku mantan biarawati. Dalam ceramahnya dia juga suka sekali menjelek-jelekan Kristen. Para mu'alaf semacam ini adalah kumpulan orang-orang yang membahayakan persaudaraan kita sebagai satu bangsa. Nah, dalam hal ini, Agustan mungkin perlu belajar dari putrinya, Zeldia. Gadis ini nampak sangat sayang pada ayahnya. Ketika Agus sakit, Zeldia yang merawatnya. Tapi yang penting, Zeldia ini beragama Kristen. Dia adalah putri dari pernikahan Agus pertama. Agus berpisah dengan ibu Zeldia sejak Agus menjadi mu'alaf. Agus terlihat berharap sekali Zeldia mengikuti jejaknya masuk Islam. Ada sebuah video yang menampilkan Agus dan putrinya ini bercakap-cakap. Dalam percakapan itu Agus bilang bahwa jutaan orang Indonesia mendoakan agar Zeldia masuk Islam. Agus menyatakan kalau Zeldia masuk Islam, dia akan membuat pesta besar. Bahkan Agus mencecar keyakinan Zeldia tentang Tuhan Yesus. Tapi dengan santun, gadis cantik ini selalu menolak permintaan ayahnya. Dan Zeldia dengan penuh hormat menyatakan bahwa dia tetap mendoakan sang ayah tetap dengan keyakinannya, tapi berkurang marah-marahnya. Zeldia ini sangat mengagumkan. Saya berharap Agustan mau belajar dari sang putri. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, bangsa ini akan selamat. Wow. Saya sebagai tokoh agama Kristen, ya, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bang Ade Armando, bahkan juga buat Bang Eko Kusnadi. Saya belum dengar ya dari Bang Denny Siregar ya. Saya percaya teman-teman sekalian, mereka ini adalah orang-orang yang berguna bagi bangsa dan negara untuk menyadarkan kandurun-kandurun
yang mabuk agama. Sekali lagi, kandrun-kandrun yang mabuk agama. Teman-teman, kita lihat apa yang narasi yang dibangun oleh Bang Ade Armando semata-mata untuk menyadarkan umat muslim di Indonesia. Supaya mereka tidak mudah percaya kepada para mu'alaf yang hanya mencari cuan, hanya mencari panggung supaya mereka dinafkahi. Ya, ini saya berani ngomong ini teman-teman sekalian, seperti saya lihat bahwa dan Cemumek yang baru-baru saja mu'alaf ya, yang katanya magister teologi ya, tapi ya walaupun goblok juga ya, pemahaman-pemahamannya cocomologi semua, dan itu langsung dapat rumah baru dan juga bisa naik haji gitu ya, umroh. Nah teman-teman, inilah yang dibangun oleh Bang Ade Armando supaya Indonesia, masyarakat Indonesia itu tidak mudah dibohongi demi agama gitu ya. Sebenarnya agama itu adalah hubungan kita dengan Tuhan kita saja. Jadi tidak perlu kita agresif, kita nggak perlu menghujat agama lain dan merasa yang lain itu salah gitu ya. Imani aja, laksanakan aja dan ikuti aja apa yang menjadi keyakinan Anda. Toh juga kita di NKRI dijamin kebebasan kita untuk beribadah dan beragama. Oleh karenanya mari kita bersama-sama untuk melawan mereka yang radikalisme, premanisme, dan terorisme di Indonesia ini. Kita dukung program pemerintah untuk semakin maju ke depan. Ya, supaya orang-orang seperti Agustan ini jangan dibiarkan gitu ya. Harus ditegur secepat mungkin ya. Sehingga dia tidak sempat merasuk gitu ya. Jiwa manusia-manusia di luar sana. Karena mereka ini bagaikan setan yang mengadu domba teman-teman sekalian. Jadi mudah sekali mereka merasuk hati daripada orang-orang yang mudah digoncangkan juga ya. Mudah dimabukkan dengan agama itu sendiri. Oke, sekian video kali ini teman-teman. Biarlah video ini boleh menjadi berkat buat kita dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.